Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami untuk mata kuliah analisis perencanaan bisnis yang kami beri judul Sistem Informasi Kasir untuk Penjualan pada Warung Makan Royal. Langsung saja, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Novia Fatmianti dengan NIM 21121100594. Saya akan menjelaskan tentang BPNN aplikasi kasir untuk penjualan warung makan Royal. Dimulai dari pelanggan yang datang dan melakukan pemesanan. Lalu setelah itu kasir akan mencatat pemesanan, dan setelah itu dapur akan menerima pesanan makanan dari kasir dan mempersiapkan pesanan. Setelah makanan disiapkan, maka kasir akan mengambil pesanan tersebut atau mengambil makanan. Dan setelah mengambil makanan, maka akan mengantar makanan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan akan menerima makanan dan meminta tagihan. Setelah meminta tagihan, maka kasir akan menghitung total tagihan, dan setelah dihitung total tagihannya, maka kasir akan memberikan pelanggan tagihan dan pelanggan akan membayar tagihan. Setelah pelanggan membayar tagihan, maka kasir akan memproses pembayaran. Setelah itu prosesnya itu selesai. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu UML, di mana di sini yang pertama ada use case, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama use case diagram, di mana di sini terdapat satu aktor, yaitu kasir. Kemudian ada beberapa case. Yang pertama login, barang, kategori, transaksi jual, laporan penjualan, pengaturan toko, dan logout. Untuk activity diagram di sini yang pertama yaitu activity diagram login, di mana kasir memulai kemudian memasukkan username dan password. Kemudian jika passwordnya salah, maka akan diarahkan kembali ke menu awal. Kemudian jika passwordnya benar, maka akan diarahkan ke menu dashboard, kemudian selesai. Untuk activity diagram pembelian, di sini pelanggan mencari pesanan, kemudian jika stok ada, maka akan dicatat pesanannya. Kemudian jika stoknya tidak ada, maka akan ditampilkan ke menu awal. Selanjutnya activity diagram data barang, di mana di sini ada pilih data barang, kemudian ada beberapa pilihan lagi, di mana tambah barang, edit barang, dan hapus barang. Bisa kita lihat pada gambar, di mana data barang, tambah data barang. Jika tambah data barang, maka akan diarahkan ke menambahkan data, kemudian edit barang, dan begitupun juga hapus barang. Kemudian diarahkan ke menu simpan. Untuk activity diagram transaksi pembelian, maka di sini ada transaksi pembelian, kemudian ada beberapa pilihan, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Untuk tambah data akan diarahkan ke menambahkan data, kemudian edit data, memperbarui data, kemudian hapus data, yaitu untuk menghapus data. Selanjutnya untuk activity diagram laporan, di mana di sini kasir memilih laporan, kemudian ada beberapa item pilihan, di mana transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan stok barang. Jika kita memilih salah satunya, maka akan diarahkan ke cetak data. Jika iya, maka akan mencetak data, dan jika tidak, maka akan kembali ke menu awal. Kemudian untuk sequence diagram, di mana di sini ada form login, di mana kasir kemudian memasukkan data, username dan password, kemudian memproses, selanjutnya memvalidasi data atau validasi akun, kemudian akan diarahkan ke menu dashboard. Untuk sequence diagram pemesanan, di sini ada pelanggan, kemudian memesan barang, kemudian kasir mencari pesanan, kemudian mengisi form atau menambah data, kemudian diproses dan disimpan. Untuk data barang, di sini ada kasir, kemudian masuk ke menu data barang, kemudian pilih tambah data, kemudian diproses dan disimpan.
Selanjutnya untuk laporan, di mana kasir memasukkan menu laporan, kemudian memilih laporan transaksi penjualan atau pembelian. Selanjutnya diarahkan ke data laporan, kemudian diproses. Selanjutnya akan mencetak data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu materi tentang fishbone. Baik, materi selanjutnya adalah fishbone. Nah, di sini ada 4 permasalahan atau kasus yang terjadi yang kami rangkai menjadi kerangka ikan atau fishbone. Nah, ada empatnya yaitu manusia, proses, peralatan, dan lingkungan. Nah, pertama manusia atau individu. Masalah dapat timbul dari kurangnya pelatihan pegawai dalam menggunakan aplikasi kasir atau kurangnya pemahaman tentang fitur-fitur yang tersedia. Nah, masalah yang kedua adalah proses. Kesalahan dalam proses penjualannya atau kurangnya integrasi antara aplikasi kasir dengan sistem lain dapat menyebabkan faktor masalah. Nah, permasalahan yang ketiga adalah peralatan. Masalah teknis pada perangkat keras atau perangkat lunak aplikasi kasir dapat menyebabkan gangguan dalam operasional. Nah, masalah yang terakhir adalah faktor lingkungan seperti koneksi internet yang tidak stabil atau keamanan data yang rentan dapat mempengaruhi kinerja aplikasi kasir. Sekian dari saya silakan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi promodel untuk antrian rumah makan. Di sini ada pintu masuk, kemudian ada antrian 1, meja pengambilan makanan, antrian 2, meja kasir, dan pintu keluar. Pada gambar kedua, pelanggan masuk, kemudian mengantri, mengambil makanan, kemudian pada antrian kedua membayar tagihan pada kasir, kemudian keluar. Di sini dapat kita lihat pada tampilan database-nya itu ada scheduled time ada 10 jam, kemudian kapasitasnya ada 1, total entities-nya pada pintu masuk ada 232,00, pada meja pengambilan makanan ada 195,00, pada meja kasir ada 194,00, kemudian pada pintu keluar ada 193,00, pada antrian 1 231,00, pada antrian 2 194,00. Kemudian ada maksimum konteks. Di sini ada 1. Kemudian current konteks ada 1. Kemudian pada gambar berikutnya dapat kita lihat di sini ada scheduled time yaitu 10 jam, kemudian ada operationnya pada pintu masuk 0,0, pada meja pengambilan makanan 97,49, pada meja kasir 96,92, pada pintu keluar 0, kemudian ada waktu menunggunya 0. Kemudian di sini pada InMove Logic perpindahannya ada 0,32, kemudian waktu menunggunya 0, pada operation 94,98, kemudian blocket 4,69. Sekian dan terima kasih.